Selamat malam saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saudara-saudaraku, teman-teman pemuda Advent dan juga mungkin jemaat dari Anjas Moro dan juga jemaat-jemaat lainnya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik pada malam hari ini. Kita masih diberikan kesempatan untuk bisa dapat berkumpul di sini, meskipun secara online via YouTube, tapi kita dapat berkumpul di sini untuk dapat memuji memuliakan nama Tuhan dan mempelajari sedikit dari firman Tuhan. Nah, pada malam hari ini kita telah sampai ke rangkaian hari ke-6, di mana judul pada pelajaran kita hari ke-6 ini adalah Tuhan, aku akan pergi, tuntun diriku. Nah, kita akan mempelajari mengenai salah satu tokoh di Alkitab, yaitu tokoh Yunus yang merupakan salah satu nabi Tuhan. Tetapi sebelum kita masuk ke materi, mari kita sama-sama bertunduk dan bersatu di dalam doa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terpujilah namamu Tuhan. Engkau adalah Allah yang maha pengasih, maha penyayang, besar kasih setiamu atas kami umat-umatmu. Kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini Engkau masih mengizinkan kami untuk dapat berkumpul di sini Tuhan untuk mempelajari sedikit dari firman-Mu. Kiranya Kau bukakan hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga bila kami mau mendengar, kami mau mempelajari firman Tuhan. Kiranya Kau tuntun hamba-Mu ini Tuhan, agar dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan bila kiranya nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, sertailah kami sepanjang rangkaian acara ini, karena kami persembahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, bagaimana kabarnya saudara-saudara? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan puji Tuhan kita diberikan sebuah anugerah yang luar biasa. Kita masih dapat mengikuti rangkaian acara dari malam ke malam, bahkan malam ini kita sampai ke hari yang ke-6. Baik saudara-saudara, sesuai penjelasan saya tadi, salah satu tokoh yang akan kita bahas pada malam hari ini yaitu adalah Nabi Yunus. Jadi ayat inti dari pelajaran kita pada hari Sabat ini terdapat di dalam Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 2. Ya. Tahukah Anda bahwa kitab Yunus ini adalah kitab yang paling menarik dari seluruh kitab di Alkitab? Mengapa? Karena kitab Yunus ini berhasil menarik perhatian dari anak-anak, pemuda, remaja, bahkan sampai dengan orang tua. Bahkan kitab Yunus ini juga telah digunakan sebagai inspirasi untuk menciptakan lagu-lagu, karangan-karangan, himnal-himnal, lukisan, tontonan, bahkan mungkin permainan. Jadi mungkin jika saudara-saudara pernah mendengar sebuah lagu yang berbunyi Yunus di perut ikan, pom pom pom, Yunus di perut ikan. Itu juga lagu yang terinspirasi dari kitab Yunus ini. Jadi ini merupakan sebuah kitab yang luar biasa. Meskipun memang kitab Yunus ini adalah salah satu kitab yang tergolong kitab-kitab nabi kecil, namun memiliki efek dan dampak sebagai inspirasi yang luar biasa untuk berbagai kalangan. Nah, meskipun memiliki dampak yang sangat baik, namun sayangnya kitab Yunus ini juga mendapatkan kritik dari berbagai kalangan juga, di mana kritik ini mempertanyakan mengenai cerita yang bisa dikatakan tidak masuk akal ya. Banyak yang berkata bahwa cerita Yunus ini mana mungkin sih, cerita Yunus ini ngarangan kali ya. Kok bisa loh manusia hidup di dalam perut ikan selama 72 jam, atau yang kita tahu dengan 3 kali 24 jam, yaitu 3 hari. Mana mungkin manusia bisa hidup di dalam perut ikan? Bahkan manusia hidup di dalam perut ikan dalam keadaan tidak makan dan tidak minum. Mana mungkin sih bisa? Jadi orang-orang yang tidak percaya, mereka akan meledek dan mengatakan bahwa cerita ngarang ini, cerita nggak bener, mustahil ini terjadi. Tapi saudara-saudara, hal ini berbeda dengan kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, karena kita percaya dengan cerita ini. Jadi ketika orang bertanya, kenapa kamu percaya? Mengapa? Apa alasannya? Kita akan mengatakan bahwa iya, kita percaya. Karena kita tahu bahwa Allah Tuhan kita adalah Allah yang ajaib. Amin saudara-saudara. Kita mengatakan bahwa kita percaya bahwa Allah ini juga Allah yang telah membelah Laut Teberau menjadi 2 bagian. Sehingga ia dapat membebaskan, ia dapat membiarkan umatnya untuk keluar, berjalan di atas lautan melewati bangsa Mesir. Sehingga mereka bisa bebas dari perbudakan di bangsa Mesir. Dan Allah ini juga adalah Allah yang akan memperkenalkan dirinya pada malam hari ini di dalam kitab Yunus ini menjadi seorang Allah yang luar biasa. Allah ini juga adalah sosok yang akan saya perkenalkan kepada saudara-saudara sekalian, yaitu Allah yang sangat maha kuasa, adalah Allah yang sangat pengertian, dan intinya adalah Dia
Allah yang selalu memberikan kepada kita pengampunan ketika kita mau datang dan bertobat kepadanya. Baik saudara-saudara, kita akan langsung masuk ke inti pembelajaran kita pada malam hari ini, di mana pertanyaan pertama ya untuk pelajaran hari ini. Kemanakah Yunus diutus? Ya, kita tahu Yunus kan diutus kan. Inti pada pembelajaran, inti pada kitab ini sebenarnya Yunus diutus. Nah, Yunus ini diutus kemana sih? Kita akan pelajari. Yunus ternyata diutus ke kota Niniwe. Saudara-saudara, pernahkah Anda mendengar mengenai kota Niniwe ini sebelumnya? Nah, berdasarkan ke kitab Kejadian pasal 10 ayat 8 hingga 11, ternyata Alkitab sudah mendeskripsikan tentang Niniwe ini. Jadi dikatakan di sini bahwa Niniwe adalah kota di daerah Asyur yang didirikan oleh seorang yang misterius bernama Nimrod. Nah, Alkitab ini juga pernah menyebutkan mengenai Nimrod, di mana Alkitab mengatakan bahwa Nimrod adalah pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Saudara bisa baca itu di dalam Kejadian pasal 10 ayat 9, dan mengatakan bahwa orang-orang Asyur adalah bangsa yang menyembah dewa-dewa kekafiran. Mereka menyembah matahari, bulan, dan bintang. Jadi sama seperti kota-kota lainnya di sekitarnya, Niniwe juga adalah kota penyembah berhala. Selain itu, selain menyembah berhala, ternyata Niniwe juga diterangkan sebagai kota penumpah darah, saudara-saudara. Itu terdapat di dalam Nahum pasal 3 ayat 1. Saudara bisa baca, sangat jelas ditekankan dari berbagai karakteristik yang dijelaskan di dalam Alkitab bahwa Niniwe adalah kota yang penuh dengan penduduk yang jahat. Nah, kalau misalnya kita mendengar kata-kata ini, wah penduduknya jahat. Kira-kira seberapa jahat sih kota Niniwe ini? Seberapa jahat sih orang-orangnya? Nah, kita akan mengecek salah satu dokumen yang dituliskan oleh seorang raja Niniwe ya. Jadi kurang lebih surat ini bisa menggambarkan kejahatan dan kejaman dari kota Niniwe tersebut. Ini akan saya bacakan, tertampil di layar ya. Ini surat yang tertulis oleh raja. Saya membangun tembok di depan kota ini dan menguliti para pemimpin yang bangkit melawan saya dan membungkus pilar-pilarnya dengan kulit mereka. Beberapa dari antara mereka saya kurung di dalam pilar. Yang lain saya gantung di atas pilar dengan tiang pancang. Dan yang lain saya ikat dengan tiang pancang di sekeliling pilar. Lalu saya memotong anggota badan dari pejabat kerajaan yang memberontak terhadap saya. Saya membakar mereka dengan api dan menjadikan mereka tahanan. Banyak di antara mereka yang dipotong hidung, telinga, dan jari-jarinya. Dan banyak yang dicungkili matanya. Saya menumpuk tubuh banyak orang dan memotong kepalanya. Dan mengikat kepalanya di ranting pohon di sekeliling kota. Dan saya membakar orang-orang tua, muda, dan wanita dengan api. Luar biasa saudara-saudara. Saudara-saudara kalau baca, mungkin apalagi pertama kali baca sama seperti saya, mungkin tubuh kita, bulu-bulu kita agak merinding. Karena ketika kita mendengar bacaan surat ini, bisa kita ketahui bahwa Raja Niniwe ini haus dengan darah, kejam dan bengis. Dan seolah-olah kejahatan-kejahatan ini belum cukup, kota ini pun juga ternyata terkenal dengan kesusilaan dan keburukannya. Bisa kita baca di Yunus pasal 1 ayat 2, Allah mengatakan kejahatan Niniwe telah sampai kepadanya. Sangat menarik saudara. Ternyata keadaan moral manusianya sama seperti kota Sodom dan Gomora. Kita pasti semuanya sudah pernah dengar cerita, mungkin membaca juga di Alkitab, di Kejadian pasal 18 ayat 21 dan Kejadian pasal 19 ayat 13 mengenai kota Sodom dan Gomora, bagaimana kejahatannya, bahkan hingga bagaimana Tuhan memusnahkan kota Sodom dan Gomora ya. Begitu luar biasanya, dan ternyata moralnya sama antara kota Niniwe dan Sodom Gomora. Kita dapat menyimpulkan bahwa Niniwe adalah kota yang mempersembahkan dirinya kepada berhala dan kekerasan, serta merusak dirinya dengan sangat-sangat luar biasa, di mana seluruh penduduknya berdasarkan Yunus pasal 4 ayat 11 jika saudara baca, tidak memiliki kearifan moral. Ya, namun saudara-saudara, ini adalah poin pentingnya. Disinilah inti dari pembelajaran kita ya. Dikatakan bahwa ternyata justru terhadap kota ini, kota yang sangat rusak ini, Niniwe, yang kita tahu bahwa mereka penuh dengan berhala, penuh dengan kekerasan dan kerusakan, ternyata Tuhan mengutus juru bicaranya. Siapa? Yaitu Yunus. Untuk mengabarkan Injil, kabar keselamatan bagi mereka. Jadi pada intinya adalah Tuhan Allah memberikan kepada mereka kesempatan untuk bertobat melalui Nabi Yunus. Apa kira-kira pendapat saudara-saudara mengenai
pembelajaran kita ini. Luar biasa. Allah kita adalah Allah yang memberikan berbagai kesempatan. Bahkan saudara-saudara, ada saya mengutip juga salah satu kitab ayat, yaitu di Yeskiel pasal 33 ayat 11, yang salah satu kata-kata Tuhan yang paling menyentuh, ya dicatat, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Saudara-saudara, ini adalah hal yang sangat menarik. Bahkan di dalam Alkitab Tuhan mengatakan bahwa ia tidak berkenan kepada kematiannya. Justru Allah berkenan kepada pertobatan dari orang fasik itu. Yang dimana artinya Tuhan memberikan kesempatan kedua bagi orang itu untuk bertobat. Dan Tuhan sangat ingin agar ia bertobat ketika ia melakukan dosa. Saudara-saudara, ini merupakan poin penting ya, sangat luar biasa dari Tuhan kita. Ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Oke, kembali lagi ke layar. Kita akan kembali ke poin kedua pertanyaan kita pada malam hari ini, yaitu ketika Yunus diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi ke kota Niniwe, ya kota yang jahat itu, apa sih jawaban dari Yunus ini? Kita akan pelajari bersama-sama. Sebenarnya saudara-saudara, jujur secara pribadi, pertama kali saya membaca kitab Yunus ini, ketika saya membaca di pasal 1 ya, di awal cerita Yunus, saya sangat berharap, bahkan saya rindu untuk mendengar jawaban iya dari mulut Nabi Yunus ketika Tuhan memberikan perintah kepada Yunus untuk pergi ke kota Niniwe. Namun sayangnya ternyata di dalam Alkitab dicatat bahwa Yunus menolak tugas ini. Nah, Yunus menolak tugas ini. Sama-sama saudara, mari kita buka Alkitab kita, atau mungkin saya akan tampilkan di layar. Kita baca bersama-sama di kitab Yunus pasal 1 ayat 3. Untuk melihat apa sih yang dilakukan oleh Nabi Yunus ini. Sama-sama kita akan baca. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik ke kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Saudara-saudara, ternyata Yunus menolak tugas ini dan melarikan diri. Nah, kemana sih Yunus melarikan diri? Ia ternyata melarikan diri ke Tarsis. Saudara-saudara, ini juga merupakan bagian yang penting dan unik dari cerita ini. Kita akan pelajari. Yunus melarikan diri ke Tarsis. Di dalam Alkitab dicatat bahwa Niniwe berjarak sekitar 800 km di sebelah timur dari tempat tinggal Yunus, berarti ke arah kiri. Sedangkan Tarsis berjarak lebih dari 3.000 mil ke arah barat, yaitu ke sebelah kanan dari tempat tinggalnya. Saudara-saudara, dapat saudara-saudara bayangkan bahwa jarak yang ditempuh oleh Yunus ini tidak dekat. Mari kita akan pelajari sedikit, kita akan ulas ya. Mari kita bersama-sama berhitung mengenai jarak dari perjalanan yang ditempuh oleh Yunus ini untuk menghindari tugas yang Tuhan berikan. Mari kita berhitung. Jika 1 mil sama dengan 1.600 km, 1,6 km, bisa saudara bayangkan berapa 3.000 mil. Ternyata saudara-saudara, 3.000 mil sama dengan 4.828,9032 km, saudara-saudara. Bisa saudara-saudara bayangkan, jaraknya itu berbeda sekitar 4.000 km. Dan 4.000 km bukan jarak yang dekat, saudara-saudara. 4.000 km kalau kita ibaratkan dengan kondisi kita, itu sama sekitar 4 kali perjalanan pulang pergi dari Surabaya ke Jakarta. Jadi sama kalau misalnya kita sekarang di Surabaya ya, kita dari Surabaya pergi 1 perjalanan ke Jakarta, kemudian kita 2 kali perjalanan pulang dari Jakarta ke Surabaya, kita pergi lagi dari Surabaya kembali ke Jakarta, perjalanan ketiga, dan perjalanan keempat kita kembali lagi dari Jakarta ke Surabaya. Itu kurang lebih perjalanannya 4.000 km, saudara-saudara. Dan ditempuh dengan naik kapal, saudara-saudara. Sampai kapan itu nyampainya, kita juga kurang tahu ya. Jadi betapa jauhnya itu dia pergi untuk kabur dari Tuhan ya. Dia kabur dari tugas yang Tuhan berikan. Nah, saudara-saudara, jika kita pelajari lebih lanjut lagi, ternyata selain dia melarikan diri, ternyata ada hal lain juga yang menjadi kelemahannya dan kesalahan yang dilakukan oleh Yunus. Ternyata Yunus juga menjadi tidak peduli dengan keadaan sekitarnya. Mengapa?
Dalam cerita ini diceritakan ketika Yunus dalam perjalanan yang menuju ke Tarsis, ternyata ada badai yang menimpa kapalnya. Ya, sehingga kapalnya hampir hancur. Dan badai ini saking dahsyatnya, para awak kapal itu sampai ketakutan, berteriak bahkan sampai buang semua muatan di kapal supaya apa? Dengan harapan kapalnya nggak jadi hancur karena setidaknya masih lebih ringan ya. Karena kan barang-barang di kapal itu waktu itu mungkin perdagangan dan segala macam jadi barangnya banyak ya berat-berat. Mereka buang semua itu dengan harapan kapalnya bisa lebih stabil ya, masih bisa aman, paling enggak hanya terombang-ambing nggak sampai olang-aling. Nggak sampai terbalik. Kalau terbalik mati semua. Nah, ternyata saking takutnya mereka buang semua itu. Tapi apa yang terjadi kepada Yunus? Ternyata di dalam kitab Yunus pasal 1 ayat 5 dijelaskan mengenai kejadian ini dan bagaimana Yunus di dalamnya. Di tengah-tengah situasi ini apa yang dilakukannya sih? Ternyata saudara-saudara, Yunus tertidur nyenyak. Ini kadang mungkin orang bertanya, bagaimana mungkin ia bisa tertidur nyenyak di dalam keadaan badai yang seperti ini? Ini badainya kan luar biasa. Bagaimana mungkin bisa dia tidur? Mungkin kalau kita biasanya ada badai, hujan deras ya, mungkin guntur ya, petir, kita udah pasti mungkin terbangun atau mungkin kita kadang ikut panik ya. Oh, kok bunyinya keras banget. Nah, dia bisa tertidur nyenyak saudara-saudara. Jadi ini merupakan kesalahan keduanya setelah ia lari, ia pun menjadi nggak peka dengan keadaan sekitarnya. Bukankah hal ini yang merupakan hal yang sangat menyedihkan saudara-saudara? Nah, singkat cerita, setelah itu nabi ini yang tidak peduli ini, yaitu Nabi Yunus, dibuang ke laut. Dan kemudian ia ditelan oleh ikan besar. Dapat saudara baca di dalam Yunus 1 ayat 15-17. Dan kita yakin bahwa ikan besar yang telah menelan Yunus ini adalah utusan dari Tuhan. Adalah ikan yang telah dipersiapkan oleh Tuhan Allah sendiri. Nah, tetapi mungkin saudara-saudara yang baru membaca cerita ini atau mungkin orang-orang yang tidak tahu cerita ini mungkin bertanya, kenapa yang diutus ikan? Kenapa Tuhan biarkan ikan itu makan si Yunus? Kan logikanya loh, kalau manusia dimakan ikan mati. Kalau manusia dimakan ikan masuk ke perut ya meninggal kan? Tapi uniknya dan ajaibnya ini Tuhan menggunakan cara ini untuk membawa Yunus kembali kepada tugasnya. Tuhan memberikan pada Yunus kekuatan, ia berpuasa di dalam perut ikan, ia berdoa di dalam perut ikan, ia melakukan sebuah pertobatan, maka Tuhan memberikan pada dia kekuatan untuk bisa bertahan selama 3 hari itu untuk sampai kembali kepada tugasnya. Kita juga sudah pasti tahu ketika ia dimakan oleh ikan itu di dalam perut ikan selama 3 hari perjalanan, Tuhan membawa ia kembali ke Niniwe. Ya, jadi ia dimuntahkan oleh ikan itu di tepi pantai sekitar kota Niniwe. Dapat saudara baca di dalam Yunus 2 ayat 10. Saudara-saudara, berdasarkan cerita ini, kita dapat mengetahui bahwa Allah menunjukkan dirinya sebagai Allah yang Maha Pengampun. Saudara-saudara, Tuhan memberikan kepada Yunus kesempatan kedua untuk ia boleh bertobat. Ia sudah mendapatkan kesempatan untuk memberikan firman, untuk menebarkan Injil kepada penduduk di Niniwe, tapi ia memilih untuk melarikan diri dari tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada dia. Namun puji Tuhan memberikan Yunus kesempatan kedua untuk boleh bertobat. Saudara-saudara, melalui pelajaran kita pada malam hari ini, Allah memberikan kepada kita kesempatan, kepada saya, kepada saudara-saudara sekalian, teman-teman pemuda Advent, remaja-remaja lainnya, dan mungkin juga kepada jemaat-jemaat gereja Smoro maupun gereja Advent lainnya. Tuhan memberikan kepada kita kesempatan. Mungkin jika seringkali kita selama ini acuh tak acuh, kita tidak menyadari tanggung jawab Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, atau bahkan mungkin kita tidak peduli kepada keadaan sekitar kita ketika kita melihat bahwa orang-orang ada yang ingin bertobat, ada yang ingin belajar untuk mengenal Tuhan, mungkin terkadang kita tidak peduli. Saudara-saudara, inilah saatnya bagi kita untuk kita boleh menerima, kita menyambut panggilan Tuhan atas masing-masing kita. Sebagai kesimpulan ya, saya akan bawakan sedikit ilustrasi kecil, ilustrasi cerita yang mungkin akan menggambarkan mengenai cerita Tuhan ini. Jadi beberapa tahun yang lalu saya ada membaca sebuah cerita. Ini cerita mengenai seorang anak muda. Jadi anak muda ini adalah seorang atlet ya, pemain sepak bola yang handal, dan dia ini berkuliah di Universitas California ya. Jadi dia masuk ke dalam sebuah tim dan mereka akan mengikuti sebuah kompetisi sepak bola ya, tingkat internasional. Jadi dia sudah bawa ke tingkat internasional, dan ketika pertandingan
mungkin karena sedang kurang enak badan, atau mungkin banyak pikiran, atau mungkin ada masalah. Jadi pemuda ini tidak fokus. Jadi ketika ia bermain, ternyata ia menggiring bola tersebut, ia membawa bola tersebut ke arah yang salah. Ia membawa bola tersebut ke arah gawangnya sendiri ya, gawang timnya. Dan ketika dia sudah hampir dekat ke gawangnya dan hampir kita ibaratnya gol bunuh diri ya, kita gol bunuh diri ya. Nah, teman-temannya untungnya berhasil mencegah dia. Jadi berusaha mengingatnya, entah bagaimana mereka berteriak atau mungkin mereka jegal juga timnya sendiri. Jadi intinya mereka sadarkan itu pemuda. Nah, tidak selang berapa waktu, berapa detik, memang sudah kebetulan ganti ya. Udah akhir dari babak satu. Mereka pun pergi ke ruang ganti, ruang istirahat, dan mereka beristirahat di situ sambil menunggu pelatih akan berkumpul dan memberikan briefing. Kalau kita istilahnya briefing ya, ada time out itu briefing untuk mungkin evaluasi permainan dan juga untuk strategi permainan di babak selanjutnya. Nah, waktu mereka berkumpul gitu, pemuda ini duduk di ujung. Dia duduk di ujung termenung sambil nunduk, mungkin juga sambil menangis. Uh, dia duduk termenung. Nah, setelah selesai briefing, setelah selesai uh, coachnya menyampaikan materi dan lain-lain, kemudian coachnya katakan, baik, saya akan kembali memainkan tim yang tadi bermain sebelumnya. Jadi di babak kedua dia akan kembali memainkan pemain-pemain dari babak satu. Tidak ada pergantian pemain. Nah, semua pemain oke, setuju, dan kemarin mereka kembali meninggalkan ruang ganti dan berlari menuju ke lapangan. Namun pemuda ini masih duduk di ujung karena ia merasa bersalah. Ia termenung karena ia sudah membuat kesalahan yang cukup fatal, bahkan sangat fatal. Ya jika ia tadi sampai berhasil benar gol bunuh diri, kemungkinan besar tim mereka akan kalah. Pelatih mendatangi dia. Kemudian dia berkata, "Pelatih, aku telah membuat kesalahan yang sangat fatal. Bahkan aku hampir menghancurkanmu, menghancurkan tim kita. Aku sudah mempermalukan nama Universitas California dan aku sudah tidak sanggup untuk keluar menghadapi para penonton yang mendukung tim kita." Sambil ia menangis. Kemudian pelatih tersebut menepuk pundaknya. Dia berkata, "Bangun. Sekarang berdiri, pakai perlengkapanmu, pergi keluar. Permainkan permainan terbaikmu. Permainan baru berakhir satu babak. Belum selesai, masih di tengah-tengah. Maka kau harus perjuangkan yang terbaik untuk babak selanjutnya." Saudara-saudara, kisah ini sama seperti kisah Nabi Yunus ini. Kita telah memiliki kesempatan sebelumnya, dan mungkin kita melakukan yang terbaik, atau mungkin kita belum melakukan yang terbaik, atau mungkin juga kita belum menerima tugas yang diberikan. Maka dari itu tuh, saudara-saudara, cerita ini adalah cerita yang sangat luar biasa, di mana kita kembali mempelajari, kita kembali mengetahui bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat luar biasa. Ia sangat mengasihi kita umat-umatnya, dan ia selalu memberikan kepada kita kesempatan kedua untuk bisa bertobat dari kesalahan yang kita pernah berbuat. Jika kita saat ini telah memiliki tanggung jawab, mari kita lakukan dengan baik. Saudara-saudaraku, pemuda Advent, baik yang ada di Anjas Moro maupun di luar Anjas Moro, marilah mulai saat ini kita akan menjadi seperti Yunus. Tetapi Yunus yang setelah diperbarui. Karena ketika sebelumnya kita telah melakukan kesalahan atau mungkin kita acuh tak acuh dengan perintah Tuhan, maka inilah saatnya kita kepalkan tangan, kita bersiap sesuai dengan tema kita sepanjang tahun ini, yaitu I will go. Kita katakan kepada Tuhan, "Tuhan, aku akan pergi." Mari sama-sama bersaudara, kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terpujilah Tuhan, Engkau adalah Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Terima kasih Tuhan untuk firman yang Kau berikan pada kami pada malam hari ini. Menguatkan kami Tuhan, mengingatkan kepada kami akan kasih-Mu yang luar biasa. Engkau telah memberikan kepada kami pengampunan yang bahkan tidak terhitung jumlahnya. Engkau telah memberikan kepada kami kesempatan kedua Tuhan, sama seperti Nabi Yunus, untuk bisa menjadi pekerja-pekerja Tuhan, untuk bisa menjadi penginjil-penginjil Tuhan. Berikanlah pada kami kekuatan Tuhan, bukakanlah hati dan pikiran kami, untuk kami bisa menerima Tuhan, tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan pada kami. Terlebih Tuhan, sebagai pemuda-pemuda, biarlah kami memiliki kesempatan yang luas, kesempatan yang luar biasa, untuk bisa menjadi pekerja bagi Tuhan. Sertailah kami Tuhan, bahkan kiranya Kau kuatkan kami hingga kedatangan yang kedua kali Tuhan, kami semua bisa didapati setia dan bersama-sama dan Kau masuk dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, Kau mendengar dan menjawab doa kami. Sempurnakan doa kami Tuhan, karena kami persembahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Sekian materi pembelajaran yang bisa saya bawakan. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberkati kita semua.